Oke, halo. Kita akan membuat tutorial singkat aja ya. Jadi di part pertama, part kedua lah ya. Part kedua ini kita fokus ke alur dari eh, programnya kita ya kan awal kan itu kan buka exam ya kan, kita startin kan. Habis itu kalau udah kita ke shell buat cdat docs, dan untuk servernya berindo php spark start. Dah. Jadi di sini aku jelasin ya. Ini kita namanya proses memulai server. Nah, server kita ini itu ada di ini lokasinya. HTTP localhost 8080. Oke, jadi makanya kita mulainya itu dari sini mulainya. Nah, ini baru kayak misalnya ke login misalnya gitu. Oh, bukan login ya, login top berarti. Login gitu. Oke, paham? Kita buka VS Code-nya. Nah, di sini kita keluarin aja dulu semua. Oke. Jadi kita mulai dari alurnya aja ya. Alur untuk membuka login ini. Membuka output dari login. Jadi pertama tuh kita cek yang nama kita kan pakai roots nih. Roots tuh ini ya. Ini roots nih kan. Nih namanya roots. Roots tuh gunanya untuk biar kita tuh nggak perlu cari-cari nama file lagi. Kita bisa sebetulnya pakai misalnya ini controller index. Bisa nggak ya? Nggak tahu. Nggak bisa loh, karena kita pakai udah kita onin ini ya. Bukan itu, cukup cak gini. Oh, nggak bisa juga cuk. Ini kita onin ini ya. Nah, pokoknya gitulah. Harusnya normalnya itu kita nanti pakai ini kan. Nah, karena kita kan ribut kan ya nyarinya gitu. Nah, maka dari itu kita pakai roots. Roots itu mempermudah kita. Jadi cukup ketik yang ada di sini. Kita kan mau munculin outputnya login nih. Kita bagi dua deh. Munculin outputnya login. Jadi kita tuh tulis aja di sini login gitu. Habis dari si servernya tadi gitu. Servernya kan ini copy paste, lalu akan cari rootsnya, copy ke login. Roots itu foldernya di sini ya. Di config ada yang namanya roots. Oke. Di app config roots. Oke. Nah, terus udah muncul nih websitenya. Nah, muncul websitenya itu kenapa? Kita coba dari alur rootsnya dulu ya. Jadi ketika kita ngetik ini, lalu tekan enter, muncul outputnya. Itu prosesnya gimana? Prosesnya yang pertama, mulai dari kita mendefinisikan atau memanggil login, memanggil roots login, dia akan pergi ke file roots nih. Dia akan pergi ke sini, habis dari roots, dia bakal nyari nih. Oh, yang di roots nih di bagian mana sih yang namanya tuh login, yang dideklarasikan dengan nama login. Ketemu di sini rupanya. Oke, setelah dia ketemu dengan nama login, dia tuh bakal melakukan pencarian controller dengan nama out controller. Ini di out controller ya, dengan ini namanya function ya, function index itu yang mana, yang ini gitu. Jadi kalau kita definisikan, kita bikin sekalian powerpointnya. Kalau kita definisikan, dia bakal jadi kayak gini. Enggak gitu, kocak. Coba ya. Dia bakal jadi kayak gini. Shit, nggak bisa diketik cuy.
user memanggil roots gitu kan. Awalnya kan gitu, user memanggil roots. Setelah dia user memanggil roots, program akan melakukan scanning susah ya di sini ya. Nah, gini ya. Jadi, pas kita kan manggil roots nih, login. Setelah memanggil roots, dia akan mencari ke folder roots tadi, ke file roots tadi. Jadi ini awalnya kita mulai dari kiri ya. Terus ke sini. Nggak bisa lurus ya, memang mode arrow kampret ini ya. Oh bisa, my bad. Cari dengan nama login. Ketika login udah ketemu, dia bakalan mencari file di controller dengan nama out controller dan melakukan scanning untuk mencari function dengan nama atau pendeklarasian index nih ya. Jadi ketika sudah ketemu, roots akan mencari file dengan nama out controller dan function index gitu. Kan sesuai kan? Jadi susunannya tuh dari roots ya, susunannya tuh ini namanya roots, login ini roots, out controller ini dia file controller, index ini adalah function. Jadi urutannya roots, file controller, functionnya gitu. Jadi urutannya kita buat lah ya. Nah gitu ya, urutannya gitu. Nggak jelas pula sama antum. Ini ya, dengan nama out controller dan function index. Sini dia.
Gimana cara supaya otak seperti Rani ini paham ya? Coba ya. Ya. Buset, gak gitu bocah. Let's go. Sini lah ya. Oke. Jadi dimulai dari user memanggil roots dengan nama login. Lalu program akan melakukan scanning pada file root dan mencari roots dengan nama login. Terus akan mencari file controller dengan nama out controller roots login tadi akan mencari file controller dengan nama out controller dan function index. Oke. Terus ya, setelah dia mendapatkan indeks tadi kan sesuai dengan roots, dia bakal melakukan eksekusi program kita. Nah, maknanya apa? Kita jabaran satu persatu ya dari kode ini ya. Jadi return itu kalau bahasa Indonesia itu kan mengembalikan ya, atau kembali. Jadi kalau untuk program nih bahasa Inggris tuh emang penting banget. Oke, jadi return ya, dia akan mengembalikan ke view, folder view. View itu di mana? View ada di sini. Ini view. Oke. Lalu dia akan mencari view dengan nama login. Nama login yang mana? Di folder view. View dengan nama login. Ini ya. Ini login. Oke. Setelah dia ketemu login, dia akan menampilkan ini semua nih. Ini outputnya ini, gitu. Jadi ya gitu-gitu aja. Setelah itu alurnya, jadi alur kita cari di sini. Ada login tadi function index. Lalu dia akan melakukan deklarasi. Temu function index, program akan mengeksekusi baris kode di dalamnya. Oke, jadi dia akan mengeksekusi kode dari return view login ini. Waduh.
Jadi dia akan mengembalikan ke file view tadi gitu. File view yang mana? Yang ada di folder view. Sekali lagi ya, folder view dengan nama login yang ini nih filenya. Nah, gitu. Jadi dia akan menampilkan output dari baris kode yang ada di dalam sini gitu. Oke, jadi ini alur-alur awalnya aja ya, untuk inti dari program yang menggunakan MVC ya. MVC itu apa bang? MVC itu yang ada model view controller, kan udah dijelasin waktu itu kan nih, controller model views gitu, itu saling berkaitan gitu. Tapi kalau untuk penjelasan ini model sebelum dipakai ya, karena masih ada proses untuk kedepannya. Jadi ini modul KP 1, modul KP ini alur dari MVC menggunakan roots gitu. Cuma di mana ya? Oh sini. Waduh, lupa. Oh ya. Oke. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bahas alur dari loginnya. So, sementara ini dulu. Terima kasih.